Hai, perkenalkan nama saya Niputu Alusta Dewi, kelas 9D dari SMP Negeri 2 Penebel. Di sini saya akan membahas tentang benua Asia. Benua Asia adalah benua terbesar di bumi yang berbatasan dengan pegunungan Ural dan Kaukasus, serta Samudra Arktik, Pasifik, dan Hindia. Benua ini mencakup 8,7% dari total luas permukaan bumi dan terdiri dari 30% dari luas daratannya, dengan sekitar 4,3 miliar orang. Terdapat 60% dari populasi manusia di muka bumi ini, dan ada sekitar 48 negara yang terbagi atas 6 wilayah, yaitu Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Barat, Asia Tengah, dan Asia Utara. Asia memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi di era modern. Misalnya, abad ke-20, populasi Asia hampir 4 kali lipat. Benua Asia dan Eropa merupakan benua yang terhubung lewat daratan, dan keduanya membentuk suatu benua raksasa yang disebut sebagai Eurasia. Batas antara Asia dan Eropa sangat kabur, sehingga beberapa negara seperti Turki terkadang dapat dimasukkan ke negara Asia maupun Eropa. Beberapa bentang alam yang sering dipakai untuk memisahkan kedua benua tersebut adalah Selat Dardanella, Laut Marmara, Selat Bosporus, Laut Hitam, Pegunungan Kaukasus, Laut Kaspia, Sungai Ural atau Sungai Emba, dan Pegunungan Ural. Selain berbatasan langsung dengan benua Eropa, benua Asia juga berbatasan langsung dengan benua Afrika yang memiliki perbatasan darat dan bertemu di sekitar terusan Suez. Mengingat ukuran dan keragamannya konsep Asia, nama tersebut kembali ke zaman klasik yang sebenarnya mungkin lebih berkaitan dengan geografi manusia daripada geografi fisik Asia yang sangat beragam, dan dalam masing-masing wilayahnya terdapat kelompok-kelompok etnis, kebudayaan lingkungan, ekonomi, hubungan sejarah, dan sistem pemerintahannya yang berbeda-beda. Flora dan fauna benua Asia. Flora dan fauna yang ada di benua Asia dapat dijelaskan sebagian berikut. Daerah yang memiliki iklim tropis basah akan tertutup oleh hutan tropis dengan pohon-pohon yang memiliki daun lebar dan heterogen. Ada juga hutan musim yang pohon-pohonnya agak jarang dan homogen. Hewan yang dapat hidup di iklim basah yaitu sejenis kera, badak, banteng, dan lain-lain. Kemudian, daerah yang beriklim kering. Pada daerah beriklim kering, akan dijumpai tumbuhan gurun yang memiliki masa tumbuh yang singkat. Tumbuhan yang dapat dijumpai di iklim kering antara lain kaktus berduri. Hewan yang dapat hidup di wilayah beriklim kering antara lain hyena, singa, unta, keledai, dan lain-lain. Selanjutnya, pada daerah sekeliling gurun yang memiliki curah hujan yang lebih besar, biasanya ditumbuhi oleh padang rumput kering. Pada daerah yang agak lembab, terdapat hutan sabana. Hewan yang dapat hidup di daerah gurun dengan curah hujan yang lebih besar dan lembab antara lain rusa, zebra, jerapah, yak, zebu, banteng, kuda, harimau, singa, serigala, dan jaguar. Pada daerah sekitar kutub, terdapat tanaman berdaun jarum dengan hutan campuran, hutan cemara, atau hutan konifer. Kemudian pada daerah sepanjang Laut Arktik merupakan suatu daerah yang tidak terdapat pohon. Tumbuhan yang dapat ditemui pada daerah tersebut biasanya hanya sejenis lumut atau dikenal dengan hutan tundra. Hewan yang dapat hidup di daerah ini yaitu hewan karibau atau sejenis rusa, beruang, dan serigala.
Iklim benua Asia. Benua Asia memiliki berbagai jenis iklim yang berbeda-beda berdasarkan wilayah-wilayahnya. Bahkan semua zona iklim yang ada di dunia dimiliki oleh benua Asia. Iklim-iklim tersebut dapat dijelaskan sebagian berikut. Iklim tropis. Iklim tropis memiliki curah hujan yang cukup tinggi dan memiliki temperatur udara yang relatif tinggi pula. Iklim tropis dapat dijumpai di wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara. Iklim subtropis. Iklim subtropis dapat dijumpai di wilayah Asia Timur dan pada iklim subtropis saat musim panas suhu akan terasa tinggi, namun di saat musim dinginnya sejuk. Kemudian akan mengalami hujan pada musim dinginnya yang dialami oleh negara-negara di sekitar Laut Tengah. Iklim sedang. Iklim sedang dapat dijumpai di wilayah Jepang, Tiongkok, dan Korea. Iklim sedang ini mengenal 4 musim, yaitu musim panas, musim semi, dan musim gugur, dan musim dingin. Iklim dingin. Iklim dingin ini ditandai dengan masa beku yang terjadi di hampir seluruh tahun. Iklim ini dapat dijumpai di Siberia. Iklim darat. Iklim darat dapat dijumpai di Gurun Gobi dan Gurun Timur, Gurun Tengah, atau di Asia Barat. Iklim darat ini dapat menjadi 2 iklim, yaitu kontinental dan iklim gurun. Iklim Mediteran. Iklim Mediteran dapat dijumpai di wilayah Iran pada bagian utara pesisir Laut Tengah, Suriah, dan Israel. Iklim kutub. Iklim kutub ini dapat dijumpai di wilayah Asia Utara, tepatnya di Rusia dan Siberia. Iklim pegunungan. Iklim pegunungan ini dapat dijumpai di daratan tinggi Tibet sampai pada Mongolia. Berdasarkan penjelasan tadi, dapat diketahui bahwa secara garis besar, benua Asia memiliki 8 iklim yang berbeda-beda. Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa berbagai jenis iklim yang ada di benua Asia disebabkan oleh luas wilayah benua Asia yang hampir sepertiga dari luas daratan. Akibatnya, iklim-iklim yang dimiliki oleh benua Asia dapat dijabarkan kembali sebagian berikut. Pada daerah pantai atau kepulauan, terutama wilayah zona tropis, merupakan zona iklim laut yang basah. Wilayah ini dapat dijumpai di Indonesia dan Filipina. Bagian Asia Selatan dan Asia Tenggara yang beriklim muson karena berhadapan langsung dengan Australia yang letaknya di belahan bumi bagian selatan. Iklim muson ini terdiri dari 2 musim, yaitu musim penghujan dan kemarau. Dan di antara 2 musim tersebut terdapat musim pancaroba. Iklim muson ini dapat dijumpai di wilayah India, Bangladesh, Asia Tenggara, dan pantai timur Tiongkok. Pada bagian pedalaman yang memiliki iklim darat gurun atau semua gurun yang memiliki sifat yang kering, sangat panas pada malam hari, serta sangat dingin pada malam harinya. Wilayah yang mengalami iklim ini yaitu Gurun Gobi, Gurun Thar, Gurun Sinai, Gurun Karatum, Gurun Kiziklum, dan Gurun Arab. Penjelasan di atas memberikan gambaran yang lebih lanjut tentang pembagian jenis-jenis iklim yang terdapat di benua Asia. Selain itu juga memberikan gambaran atau petunjuk bagi kita bahwa benua Asia kaya akan iklim yang beragam-ragam. Keragaman iklim ini akan berpengaruh pada flora dan fauna yang hidup di benua Asia berdasarkan iklim-iklim yang dimiliki. Sekian tadi penjelasan yang saya dapat berikan tentang benua Asia. Maaf jikalau ada kesalahan kata yang saya ucapkan tadi. Sekian dan terima kasih dan sampai jumpa di video yang selanjutnya.